Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahman Diatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari TRO Angkatan 2024, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran tentang MATLAB dan Simulink, sistem kontrol. Oke, langsung. MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulasinya. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, dan pemrograman. Simulink merupakan lingkungan pemodelan grafis yang terintegrasi dengan MATLAB yang memudahkan pengguna membangun model sistem dinamis secara visual menggunakan blok diagram. Kombinasi keduanya membuat proses modeling, simulasi, hingga implementasi sistem kontrol menjadi lebih praktis dan cepat dan akurat. Dan untuk MATLAB sendiri berfungsi sebagai platform untuk memperhitungkan numerik, simulasi matematis, serta pemrograman. Simulink hadir sebagai ekstensi yang memungkinkan kita melakukan pemodelan secara visual. Keunggulan utama dari keduanya adalah kemampuan melakukan perhitungan kompleks dengan cepat serta menjadikan simulasi grafis yang lebih intuitif. Ini sangat membantu ketika kita ingin menguji berbagai skenario tanpa harus langsung bereksperimen pada sistem fisik yang berisiko atau mahal. Jadi di Simulink MATLAB ini, ketika kalian ingin membuat suatu project, maka kalian tuh nggak harus ke bahannya perangkat kerasnya dulu, tapi kalian disimulasikan dulu di software, jadi tidak membuang-buang biaya. Langsung modeling dan simulation. Apa itu modeling? Proses pembuatan representasi matematis dari sistem nyata, baik mekanik, elektrik, maupun hidrolik. Simulasi adalah proses pengujian model tersebut dengan berbagai input untuk melihat respon sistem. Dengan modeling dan simulation, kita dapat menganalisis karakteristik sistem, memperkirakan perilaku, serta merancang solusi yang lebih efisien dan lebih hemat biaya dibandingkan uji coba langsung pada sistem fisik. Modeling dan simulation adalah fondasi dalam rekayasa modern. Misalnya kita bisa membuat model motor listrik untuk menguji responnya terhadap variasi beban tanpa harus mencoba langsung di laboratorium. Hal ini memberikan keuntungan besar, yaitu penghematan biaya, waktu, serta peningkatan keamanan. Simulation juga memberikan fleksibilitas untuk menguji skenario ekstrim yang sulit dilakukan di dunia nyata, seperti beban berlebih atau gangguan sinyal. Laplace transformation. Laplace transformation adalah metode matematis yang mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar yang dalam domain second. Teknik ini sangat penting dalam analisis sistem dinamis karena membuat proses perhitungan lebih sederhana dengan Laplace. Sistem yang kompleks dapat dipelajari lebih mudah, termasuk dalam hal stabilitas, respon, tension, dan perilaku jangka panjang. Bayangkan kita punya sistem mekanik dengan persamaan diferensial yang rumit. Dengan Laplace transformation, persamaan tersebut berubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah dianalisis. Hal ini menjadi dasar bagi perhitungan transfer function, analisis kestabilan, dan decision controller. Jadi Laplace adalah jembatan antara model matematis dalam domain waktu dengan analisis praktis dalam domain second. Di sini ada pemodelan sistem mekanik. Pemodelan sistem mekanik adalah proses penggambaran perilaku suatu sistem mekanik nyata
di dalam bentuk model matematis atau representasi dengan identifikasi komponen fisik, massa, pegas, peredam. Sistem massa, pegas, peredam tersusun untuk mempresentasi dasar dalam pemodelan dalam mekanika yang mewakili atas massa. Pegas sebagai penyimpan energi, potensial, dan peredam yang menggambarkan gesekan atau redaman energi. Ketika sistem diberi gaya eksternal V, gerakan massa dapat dipengaruhi oleh sifat gas dan peredam dengan hubungan matematisnya, seperti rumus pada berikut ini. Menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer V sebagai input dengan perpindahan X sebagai output, memudahkan simulasi gerakan, getaran, stabilitas, dan kontrol sistem. Ini ya contohnya ya, pegas dan ban, pegas, gesekan. Sistem elektrik. Sistem elektrik dimodelkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk menganalisis ketegangan, arus dan daya biasanya dilakukan untuk analisis sinyal kontrol atau untuk rancangan sistem elektrik. Dengan contoh dari rangkaian RC paralel yang sering digunakan pada filter frekuensi rendah. Rangkaian ini terdiri resistor dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel terhadap sumber tegangan dengan persamaan arus total menggunakan hukum Kirchhoff. Arus pada resistor kita gabungkan sebagai I, R sama dengan V bagi R. Arus pada kapasitor I, C sama dengan C delta V bagi delta T. Menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer yang dapat digunakan untuk menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal masukan. Next. Sekarang ada sistem hidrolik. Pemodelan sistem hidrolik adalah proses penggambaran perilaku sistem fluida. Biasanya minyak atau air yang digunakan untuk mentransmisikan energi melalui tekanan. Tujuannya agar bisa dipelajari dengan model matematis sehingga dapat menganalisis respon, kinerja, dan merancang kontrolnya. Dengan contoh pemodelan pada elevated tank yang ditempatkan dengan ketinggian tertentu yang menghasilkan tekanan hidrolik pada jaringan distribusi, aliran masuk pada pompa pengisi P, aliran keluar air P out, luas penampang A, dan ketinggian permukaan digambarkan oleh T dengan persamaan matematisnya. Menerapkan transformasi Laplace dapat diperoleh fungsi transformasinya yang dapat merespon fungsi untuk menganalisis laju pengeluaran air dari ketinggian dengan tekanan hidrolik pada simulasi simuling yang sangat efektif. Seperti ini ada hidroliknya. Kebablasan. Nah, sekarang ada sistem kontrol. Sistem kontrol bertujuan menjaga agar output sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Diagram bloknya terdiri dari input proses, output, dan umpan balik yang digunakan untuk mengoreksi perbedaan antara output dan referensi. Sistem kontrol merupakan inti dari banyak aplikasi modern. Contoh sederhananya adalah AC yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai pengaturan. Input berupa suhu yang diinginkan, proses adalah pendinginan atau pemanasan. Output adalah suhu ruangan dan sensor suhu berfungsi sebagai feedback. Konsep ini juga berlaku pada robot, kendaraan otomatis, maupun sistem tenaga listrik. Dengan pemodelan dan simulasi, kita bisa merancang sistem kontrol yang handal dan efisien. Oke, langsung kita ke simulingnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu software dari MATLAB itu sendiri. Terus kita ke simuling. Bentar, kita tunggu dulu. Nah.
Nah, ini lagi muter. Nah, setelah itu kita ke blank model. Oke, selanjutnya kita akan, ini udah masuk ke Simulink. Setelah itu kita ke library browser. Pada praktikum ini kita akan mensimulasikan dari gelombang sinusoida. Langsung kita ke Simulink, kita ke Common Blocks. Nah, kita ambil komponennya. Ntar, karena ini aplikasinya sangat berat. Oke, kita ambil MUX. Nah, setelah itu kita ambil gain. Setelah gain kita ambil lagi. Oke, setelah itu kita ambil scope. Nah, setelah itu kita ambil source-nya atau dayanya. Kita cari source. Nah, ini. Nah, kita ambil yang nih SimWave. Nah, setelah itu kita coba rangkai. Kita coba rangkai. Jadi scope-nya ini buat nampilin nanti gelombang sinusoidanya. Selanjutnya, ayo kita rangkainya. Oke. Sorry. Kita ambil yang ini dulu. Nah, buat source ini fungsinya adalah ada daya utamanya dari daya, pokoknya dayanya. Nah, scope ini buat nampilin dari gelombang sinusoidalnya. Nah, fungsi gain ini nantinya buat pembeda. Jadi apa ya, fungsi pengkaliannya pengkalian dari gain. Nah, ini fungsi untuk kayak jumperannya aja. Misal rakit, nah kita rakit gini, begini. Nah, ini gini. Nih posisinya nanti ada dua gelombang. Yang gelombang pertama itu dia melewati gain, yang gelombang kedua itu dia tidak melewati gain. Coba kita run. Ntar agak berat. Coba kita ulangi runnya. Nah, kita run. Kita lihat di scope. Pastikan saat menggunakan software MATLAB ini laptop kalian kenceng ya guys, soalnya ini kan masih sama. Nah, ini tuh gelombang sinusoidal yang perkaliannya 1 nih. Coba kita ubah ke sini, gainnya kita ubah menjadi 4. Nah, kita coba run. Ini udah keren. Nah, di sana apa beda? Ini tadi gelombang yang pertama, ini sebelum ada melewati fungsi gain yang biru ini. Yang
Yang kuning ini setelah melewati fungsi gain. Perbedaannya di sini. Oke. Oke, karena ini ada fungsi yang satu lagi. Coba kita ambil lagi scope-nya. Scope. Mana scope-nya? Nah, bukan. Sorry. Scope. Kita cari scope. Nah, ini. Kita ambil scope-nya lagi. Kita ambil dua scope. Nah, hubungkan ini sama ini. Nah, coba kita run. Nah, di sini fungsi scope yang ini kita lihat ini sesudah di gain. Yang di sini ini sebelum di gain. Perbedaannya bisa dilihat mana ya? Yang ini cuma sampai 1 gelombangnya atau titik puncaknya 1. Yang ini titik puncaknya 4. Nah, perbedaan di situ. Oke. Oke, selanjutnya di Simulink juga tuh kita bisa membuat beberapa beberapa rangkaian lah. Tarik dulu. Contohnya adalah perkalian matematika. Ini konstan, coba kita ambil ya konstannya. Terus kita ke math operation. Nah. Oke, selanjutnya ini ada fungsi penambahan di sini, atau fungsi tambah-tambahan increment. Terus kita buat mengetahuinya nantinya kita ke displaynya. Ini ada sync. Nah, langsung saja kita rakit. Oke. Nah, misal di sini nilainya aku ganti jadi 10, 15 aja lah. 15. Di sini aku tambah 20. Maka nilainya akan ditambahkan, nilai ini sama nilai ini akan ditambahkan. Coba kita run. Tuh, 40 hasilnya. Oke teman-teman, ini kita buat dari penjelasannya dulu. Kita udah buat tadi penjelasannya udah nih. Kita buat dulu ke source blocknya. Kita ke source blocknya ya. Kita ke source blocknya. Terus, nah kita buka nih MATLAB-nya nih. Nah kita lari ke library browse. Library apa itu? Pokoknya itu namanya lah, kontol. Nah, setelah itu kita cari yang namanya source. Kan tadi udah nih source nih. Nah, kita cari yang itu beberapa komponen lah. Banyak tuh sebenarnya di situ tuh. Tapi kita nyarinya yang kita pakai yang seadanya aja. Dan kita paling pakai 7 sampai 8 percobaan saja, teman-teman. Kita 7 sampai 8 percobaan saja. Nah, bisa dilihat sendiri itu. Kita pasang dulu di konstannya. Pokoknya kita pasang konstan dulu. Ini kenapa? Kenapa ya? Di sini saya kelihatan tidak ngapa-ngapain. Sebenarnya saya tuh udah buat tadi. Saya tuh udah buat, sumpah. Udah buat saya. Tapi ada kendala karena pas saya buat tuh nggak ada suaranya. Jadi ini kita record video, teman-teman. Video saya tadi kita record, terus saya dubbing. Kalau nggak percaya, nih lihat nih. Tuh. Ada muka saya kan. Nih. Ini yang live nih, yang live. Nah, ini yang bawah itu yang tadi. Itu pas tadi saya membuat. Nah, pokoknya di situ ada tuh. Segitu. Pokoknya kita pakai. Nah, itu kan.
Terus pokoknya itu source tuh sebagai inputan lah, sebagai inputannya tuh source-nya. Nah, outputannya tuh ya outputan tuh di scope-nya itu. Like itu kita mencoba menggunakan scope-nya itu ya teman-teman. Kita coba menggunakan scope-nya. Nah, kan udah tuh, kita udah lihat hasilnya tuh. Belum, ini pas tadi saya ada kesalahan itu. Kesalahannya belum saya save, harus di save dulu teman-teman. Tapi sebenarnya itu bisa. Emang saya tadi lagi ini aja, ya, gepeng. Tahu. Ini pertama kali saya bikin dubbing teman-teman. Soalnya saya udah enek, kalau bikin ulang, saya udah enek banget ya. Makanya kita dubbing aja video yang tadi. Kalau dibilang ini video orang, tak antemi saya ngomong bajingan. Ini video saya, tuh lihat aja sendiri. Lagi ngapain. Kalau biar percaya lah ini gini, aku gini nih. Percaya nggak kalau ini video saya? Ini video saya teman-teman. Emang tadi lagi goblok aja, tadi goblok. Udah ngomong lama-lama. Ah, kita mau coba teman-teman. Emang monyet. Ntar aku video dulu ya. Nah, ini kita jadinya dubbing ya. Kita dubbing aja. Nah, tapi kita kasih aja dua nih. Dua muka kita nih di sini. Nih. Biar apa? Biar si Rubu percaya. Kalau itu bukan video orang. Ini video aku gitu. Ini gara-gara kontol nih. Kontol ini deh nggak record anjing. Nah, kita dubbing ya. Nah, ini oke teman-teman. Nah, balik lagi ya saya. Sorry kalau tadi miso-miso. Soalnya saya kesel. Kesel banget ya. Kesel banget. Nah, nah itu kita run ya. Kita lihat tuh gelombangnya. Nah, itu muncul itu gelombang. Nah, itu dua. Kenapa dua? Karena yang tadi saya isi tuh gainnya, apa kok gain? Coachnya itu saya isi dua. Saya isi dua teman-teman. Betet. Nah, sorry kalau nge-lag. Laptopnya emang nge-lag. Sampai anjing. Sebenarnya penjelasannya itu lebih lengkap yang tadi teman-teman. Sumpah, aku tuh jelasinnya per slide sumpah. Nah itu kita bikin di slide block ya. Slide block itu sebagai outputannya. Kan kalau source itu sebagai inputan. Nah slingnya itu sebagai outputannya. Itu ada display, ada scope. Nah kalian pilih lah yang mana yang mau kalian pakai. Kalau tadi kan kita pakai scope nih. Nah kita di sini pakainya display. Jadi sumpah, aku tuh capek tuh. Ya kalau ini suaranya kurang lengkap, kalian nggak usah dengerin suaranya. Kalian nanti pas buka YouTube ya, kalian mute aja. Sumpah, kalian mute. Nah, sekarang kita mau belajar Math Library. Tuh buat fungsi matematika lah. Cari aja di situ ada tuh Math Library. Nanti aja nanti pas aku upload video tuh pokoknya ini kok teman-teman. HD. Tulisannya tuh kelihatan jelas kok. Santai aja santai. Semuanya tuh HD pokoknya. Tapi kalian nggak usah nyalain suaranya. Karena ini suaraku lagi mengungkapkan kekesalan.
ah kalau suara yang tadi bisa di ini lagi udah aku masukin teman-teman, tapi kan apa ya, ah disuruh buat tag ulang juga males aku, sumpah males banget. Jadi kalian lihat sendiri aja lah, kalian lihat aja kursor. Nah ini kenapa aku nengok-nengok ke kanan kan, aku udah bilang tadi karena aku pakai dua layar di sini, layarnya pakai dua tuh biar bisa buat nyontek sebenarnya, bikin video ngetek nih sambil nyontek nyontek GBT biasanya aku. Kenapa gitu? Ya biar enak aja. Kita bisa biasanya bikin video lupa, lupa skrip, lupa apa kan. Daripada kita lupa, kita ngulang lagi, kita apa edit-edit lagi. Udah kita nyontek aja di GBT. Nyontek langsung nyontek. Oh ini nggak tahu nih, nyontek. Misal nih kita lagi responsi ditanyain sama dosen, apa kita lagi kuis lah ditanyain. Tapi kita bingung nih mau jawab gimana nih. Ya udah, kita langsung nyontek aja nih di layar sebelah ini. Kita nyontek aja. Manfaatkan teknologi. Nah, itu pokoknya itu ada fungsi-fungsi ya teman-teman. Itu di situ ada fungsi sum, perkalian, perjumlahan. Ya seperti itulah. Itu bisa kalian hitung sendirilah. 5 kali 4 berapa itu hasilnya 20 harusnya. Nah, itu ada itu di situ. Satu kali satu, satu tambah satu dua. Yang bawahnya dulu hitung sendiri itu. Nih kamera yang Oreo matiin aja teman-teman. Nah, pakai gambar yang tadi aja. Nah, ini ya gambar yang tadi. Beda kan suaranya kan itu ngelek-ngelek. Nah, itu sebenarnya orangnya lagi jelasin teman-teman. Lagi jelasin itu. Gimana? Nah, itu kita tambah-tambah aja itu fungsi sama aja kayak fungsi matematika yang tadi, teman-teman. Itu ya kita tambahin aja fungsinya biar banyak. Kita tambahin aja, tambahin fungsinya. Kalau dibilang ini video record, iya emang video record. Bener, emang ini video record, teman-teman. Rekotan yang tadi saya bikin tapi nggak ada suaranya. Nah, itu ya kita buat ke metrik usernya itu, bukan bukan lah, itu buat metrik-metriknya itu pokoknya. Intinya gitulah. Sebenarnya aku udah males, teman-teman. Nah, nah setelah ini kita ngapain? Setelah ini kita bikin di eh, masih di penjumlahan yang sama. Tapi kita lihat aja. Kalian lihat aja, masalahnya gini, nggak akan didengerin suaranya teman-teman. Yang dilihat cuma gambarnya diseliter-seliter doang. Jadi kalau kita dubbing dengan serius, aku rasa itu percuma. Karena video-videoku yang lalu-lalu tuh aku udah penjelasan sedemikian mungkin, sedetail mungkin, percuma teman-teman. Pas penilaian nggak ditampilin suaranya, cuma dilihat gambar ya. Nonton aja cuma nggak ada 5 menit teman-teman, semenit doang itu, semenit digeser-geser. Oh mas ini nggak ada ininya, emang dibilang dibikin video tuh nggak capek apa? Capek gitu. Yaudah kalian nonton aja. Kalau kalian ingin suara-suara aku ada backsound teman-teman, tapi takut copyright ya, nggak usah ya. Kalau ada backsoundnya nanti copyright gimana? Aku disalahin nanti kalau copyright. Udah gini aja lah. Nah itu pokoknya ada fungsi sama ya, fungsi sum. Terus ya udah gitu.
Tak login email sih. Mangkat jam piro? Cik. Cek to, aku ki record to. Nah, kita record ki dubbing ki mic wis tak nyalake ya, mic tak nyalake. Ki entuk 13 menit ki. Ora ben recorde ora usah isi materi rak apa. Ben aku tak yeping-yeping ae tak cerita-cerita karo subscriber kuwi. Kamu ki record to. Nah, kita record ki dubbing ki mic wis tak nyalake ya, mic tak nyalake. Ki entuk 13 menit ki. Ora ben recorde ora usah isi materi rak apa. Esok hari di depan telaga. Nah, itu kita mencoba MATLAB function ya, teman-teman. Jadi sebenarnya MATLAB function tuh kayak kalian pemrograman aja. Sebenarnya tuh kayak gitu. Kalau kalian program, nah, lihat aja tuh bahasanya. L sama dengan luas lingkaran atau R. L sama dengan pi kali R kuadrat. Ya, seperti itu. Nanti hasilnya gimana, lihat sendiri lah. Nanti aku tambahin tuh pokoknya hasilnya. Jadi ini asuh bajingan unti, asuh bajingan ya. Nah, ini kita jadinya daping ya, kita daping aja. Nah, tapi kita kajiannya dua nih, dua ini. Biar apa? Biar si buku percaya. Karena itu kita pilih orang. Ini aku minta. Ini dari orang orang ini dua konten itu kita daping. Nah itu ya hasilnya aku juga nggak tahu itu kenapa kok bisa gitu ya aku nggak tahu. Diajari cuma dikasih video teman-teman. Sumpah aku nggak tahu gitu paham aku. Sekarang gini aja deh. Kalian dikasih materi suruh nonton video berjam-jam ngantuk apa enggak gitu lah. Dan itu belum tentu masuk ke otak tuh belum tentu masuk. Sumpah. Mending aku langganan itu premium teman-teman. Daripada kuliah sebenarnya. Mending langganan itu premiumnya. Nah ini sebenarnya tuh gampang-gampang susah karena apa ya kita tuh disuruh buat yang pokoknya ya udah dibikin sama dia tuh udah dibikin kita tinggal nyontoh aja sebenarnya tuh gampang susahnya tuh kalau ada error lah walaupun kita udah nih ngikutin step dia nih tapi kan nggak mungkin anjing nggak mungkin nggak ada error tuh pasti ada error entah itu errornya di apalah kurang inilah oke lah sebenarnya tuh aku nggak nyalain video dia kurang lengkap atau gimana tuh nggak nyalain itu sih cuma ya oke kalau mau bikin video disuruh bikin video oke lah tapi pembelajarannya dimasukin tuh apa ya biar mendorong kita tuh mau lo belajar kayak gini loh nah kita nggak tahu juga ini mau belajar apaan kayak gini nih kita disuruh responsi lah apa lah apa materi yang kalian pelajari ya kita aja lihat di GPT itu kita masukin PDF-nya kita tulis GPT apa yang kita pelajari nih baru kita jawab pakai itu kita nggak paham ini buat apaan tuh nggak paham coba oke sebenarnya tuh bagus nih ya kenapa sebenarnya aku tahu alasannya kenapa harus bikin video sebenarnya biar kita tuh bisa karena kita tuh kalau praktikum kalau kita nggak mencoba itu nggak akan bisa dan di video ini tuh terbukti kita mencoba dan kita menjelaskan otomatis di situ kita tuh semakin lancar dan semakin bisa lah membuat kayak gini lah
Oke, pertama emang susah lah, kita belajar belajar ini dulu baru kita tag video itu sebenarnya susah. Tapi output yang kita dapatkan itu sebenarnya lebih dari itu, daripada kita cuma bikin tapi nggak ada laporannya, laporan cuma karya tulis doang itu sebenarnya itu cuma dapat kita di materinya aja. Kalau di praktikumnya, kalau di sehari-hari itu kita nggak dapat kayak gitu. Nah, kita dapatnya di pembuatan video ini sebenarnya. Jadi kita udah praktikum, sebenarnya kan orang bikin video kayak gini kan nggak mungkin kita bikin langsung jadi, nggak mungkin. Jadi kita bikin dulu sampai jadi, baru kita tag videonya. Dan kita ngulang dari awal. Otomatis kan kalau kita seperti cara ini kan, kita semakin paham nih, semakin apalah, apalah pokoknya lah. Makin bisa lah, dan semakin mengerti lah. Ini fungsinya buat apa, ini apa. Karena kita udah mencoba udah mencoba berkali-kali teman-teman. Dan pun kita juga di sini pas tag video itu, video-video saya yang lalu itu ya, itu kan kita disuruh ngomong kan, disuruh menjelaskan. Kita juga menjelaskan juga gitu. Ya walaupun ada yang kita penjelasannya, ada yang kita baca, ada yang kita ini ya karena kita sebenarnya kurang paham kita sebenarnya. Makanya kita nonton GPT, lihat di AI, gitu-gitulah. Ya, tapi ya dengan adanya gini sebenarnya enak-enak aja sih laprak kayak gini tugas yang itu sebenarnya kalau bagi aku tuh fine-fine aja. Yang penting ya cara pembelajaran dia tuh diubah aja sih. Nggak nggak melulu disuruh berangkat tapi dia masuk cuma bentar, next suruh nonton video, absen, udah kelar. Sebenarnya bukan itu yang kita mau. Lu ngajar. Kalau ada yang kesusahan dibantuin. Kalau ada yang susah bilangnya itu temanmu bisa. Tanya temanmu, oke lah, bagus. Temanku ada yang bisa nih misalnya. Kita tanya temanku, bagus, emang bener. Itu menjalin keakraban teman. Tapi kalau satu kelas nggak bisa, gimana coba? Anjing. Nah itu pokoknya itu gelombang dari clock ya. Nah, sebenarnya itu ada MUX, DMUX. Kalau MUX itu buat inputan dua menjadi satu, DMUX itu kebalikannya MUX. Jadi inputan satu, outputannya dua, itu DMUX pembacaannya. Nah, yang atas-atas itu ada bus apa pokoknya selection bus lah intinya lah. Tapi ini lagi di MUX DMUX dulu. Bisa kelihatan kan itu gelombangnya. Ini gelombang yang sudah digain, udah kena gain itu. Kalau video nge-lag emang ya laptopnya nge-lag teman-teman. Gimana? Soal aplikasinya juga berat-berat ini. MATLAB aja berat. Nah itu perbedaannya ya. Yang sampai satu itu yang sebelum di gen, yang 6 tuh udah di gen. Itu kan gennya kan 6 kan. Yang kok segitiga itu gen. Nah yang kotak gambar sinusoida itu ya itu inputan awalnya, source-nya itu. Masalahnya kalau di sini tuh minimal laptop kayaknya yang i7 kayaknya baru nggak nge-lag ya. Soalnya i5 aja kayak gini teman-teman. Nah itu cuma buka apa itu? Buka Chrome, OBS sama MATLAB-nya udah, sama file manager paling. Udah nge-lagnya minta ampun. Sebenarnya kalau di gambaran saya itu nggak nge-lag, di pandangan saya itu nggak nge-lag. Pas nge-lagnya tuh di recordnya, karena ini kan aku bikin HD kan. Biar tulisannya tuh kelihatan semua kayak sama kalian yang nonton. Walaupun penjelasannya kayak kontol gini ya, yang penting kalian lihat lah gimana tata cara pembuatannya. Itu aja sih. Sebenarnya niatku juga baik semua juga sih. Aku juga nggak mau nyalahin dosenku atau nggak mau nyalahin keadaanku ya. Sebenarnya yang kita harus ini sih berbenah aja sih. Itu teman-teman.
Ya, ya gitulah, itu pokoknya ada switch, terus ada manual switch. Ya switch tuh fungsinya ya kayak kalian push button aja switch tuh. Terus ada switch yang bawah itu dia kayak switch otomatis, tapi di situ kan ada lebih besar daripada 7 kan. Nah, itu di situ tuh nilai yang masuk di situ tuh kalau lebih besar daripada 7, nilainya akan satu, 0 apa satu ya. Pokoknya kebalikannya, kalian coba-coba aja lah itu. Yang nilai 1 sama 0 tuh masukkan doang tuh. Dia tuh displaynya menampilkan aja nilai yang keluar, nilai 1 apa nilai 0. Karena kan itu bukan cuma switch doang, bukan penjumlahan, bukan penambahan, itu bukan. Kalau kamu ikut tofu dengan dibalut untuk maizena, dikuningain sampai kecoklatan, lalu kita sisihkan minyaknya, tumis bawang putih cincang sampai harum, irisan cabai dan daun bawang, tuang campuran saus yang mari diaduk sampai kuahnya mengental seperti ini, kamu baru aja masak tofu.
Harus tahu kalau tabungan bank tinggal menghitung hari aku bocorin surat terakhir bikin ayam bakar cuma dari 30 tanpa ribet nyiapin arang cocok buat nanti. Nah itu masih di penyembahan ya teman-teman. Kalau masih di penyembahan, terus pokoknya lagi di metrik lah, itu belum masuk ke ini lah. Buat sendiri aja kali ya. Nah itu pokoknya kita mencoba dari apa ya, logic gate lah, kode n sama o yang kita coba. Ya kayak kalau n itu nilainya kalau sama kan jadi 1, kalau nilainya berbeda, inputannya berbeda, itu 0 hasilnya teman-teman. Jadi kalau n harus mau 1 harus semuanya nilainya sama. Kalau 5 ya 5 semua, kalau 6 ya 6 semua. Nah kalau or itu salah satu aja dikasih. Oke, selanjutnya dari saya sudah. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.